Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribunpilihan.com dan Tribun Jabar. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan yang sejuk di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Sudah hadir bersama saya Bapak Muhtadin, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, yang akan menemani saya dalam bincang-bincang mata lokal memilih. Kang Muhtadin, siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kang. Sehat ya? Siap, sehat. Di tengah kesibukan nih kita meminta waktunya. Siap, siap. Oke. Apa kemudian yang hari ini dan kemarin-kemarin sudah dilakukan oleh KPU untuk persiapan Pilkada 2024? Baik, terima kasih Kang Mahmud yang berkesempatan bersilaturahmi ya ke kami, Komisi Pemilihan Kabupaten Pangandaran. KPU Kabupaten Pangandaran saat ini kita sedang mempersiapkan beberapa tahapan penting dalam tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Di antaranya kita melakukan rapat koordinasi dan juga kemarin kita lakukan sosialisasi untuk calon perseorangan dari jalur perseorangan, jalur independen. Kemudian yang kedua kita lakukan rapat koordinasi juga dan sekarang sedang berjalan proses rekrutmen badan ad hoc PPK di 50 orang tersebar di 10 kecamatan wilayah kerja KPU Pangandaran. Kita sudah lakukan pelantikan. Kemudian juga kita hari ini sedang melakukan rekrutmen badan ad hoc untuk panitia pemungutan suara penyelenggara kami di tingkat desa, di tingkat PPS untuk 93 desa. Sejumlah 279 orang anggota PPS yang akan kami rekrut. Begitu. Kemudian tahapan yang sedang berjalan juga, kita sedang melaksanakan proses persiapan proses pemutakhiran data pemilih. Kita atur sedemikian rupa berdasarkan ketentuan kaitan dengan berapa TPS nih dalam pemilu ini, dalam pilkada ini. Kemarin mengingat baru saja proses pemilu selesai, kita tata betul kaitan dengan persoalan pemetaan TPS ini. Kemudian tahapan lain yang sedang kita siapkan menjelang tahapan launching, menjelang tahapan persiapan proses tadi ya coklit pemutakhiran data pemilih, kemudian juga tahapan persiapan menghadapi pengelolaan keuangan dalam pilkada. Begitu tahapan utama yang hari ini berjalan. Itu. Dari kemarin dibandingkan untuk DPT ketika Pilpres itu jumlahnya berapa? Sekitar DPT Pilpres 333.461. Ada kemungkinan berubah data itu di Pilkada? Melihat dari jumlah DP4 yang kita terima di angka 335.000, artinya ada sekitar 336.500, ada sekitar kenaikan 2.000. Tetapi itu belum final juga. Oh, malah naik ya? Malah naik dari jumlah pemilu kemarin karena secara waktu juga berbeda. Kemarin Pilkada Februari, nanti November. Berarti ada orang yang kemarin belum bisa nyoblos, sekarang menjadi nyoblos gitu. Kalau dari jumlah TPS tentu berkurang. TPS-nya malah berkurang. Karena batas minimal, batas maksimal untuk pemilu 300 per TPS, untuk pilkada di kisaran 600 orang per TPS. Oh, malah lebih banyak ya? Malah lebih banyak begitu. Artinya ya kerja nanti di TPS lebih berat lagi kalau semakin pemilihnya banyak. lebih banyak. Betul. Tingkat partisipasi sendiri yang kemarin berapa persen? Tingkat partisipasi untuk pemilu 2024 kemarin di Kabupaten Pangandaran masih terbilang cukup tinggi ya. Kita di angka 81%, hampir 82%. Itu ya tadi berkat harapan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi banyak di pemilu kemarin. Tentu ini kan ada kerja-kerja sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sehingga bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Apa saja kemudian dilakukan ketika itu? Untuk persiapan untuk pilkada ya. Nah, belajar dari pemilu kemarin kita 81%. Kemudian untuk rencana kita melakukan mendorong partisipasi tinggi di Kabupaten Pangandaran. Pertama tentu kita memberikan edukasi kepada masyarakat dengan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan dengan tatap muka langsung
paling tidak ke 10 basis kelompok masyarakat, Oke. dari mulai perempuan, kemudian kelompok disabilitas, kemudian juga kelompok di pinggiran, kelompok kawan-kawan kita nelayan, kawan-kawan kita petani, kelompok para kelompok seni, kemudian para kelompok tani. Jadi kita membagi kepada basis-basis, termasuk kelompok pemilih pemula di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, kita lakukan terobosan dengan membangun kolaborasi strategis. Kita membangun kemitraan dan kita membangun kolaborasi ini dalam rangka bahwa partisipasi politik, partisipasi masyarakat di dalam pilkada itu tentu masyarakat terlibat dalam pemilu, dalam pilkada, bukan hanya kepentingan kami sebagai penyelenggara pemilu, tapi membangun kesadaran kolektif masyarakat Kabupaten Pangandaran bahwa memilih, bahwa datang ke TPS adalah merupakan kesadaran hak konstitusional warga negara. Jadi kesadaran itulah yang menjadi kunci bagaimana masyarakat, bagaimana pemilih untuk datang ke TPS. Sehingga kita pastikan setelah kita berikan informasi melalui edukasi, melalui sosialisasi dengan tatap muka, dengan penyelenggara pemilu tingkat PPK dan PPS, yang terpenting ternyata membangun kolaborasi dengan semua pihak, stakeholder, unsur pemerintah, unsur kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, kelompok organisasi kemasyarakatan, kawan-kawan kita media dan jurnalistik, terlibat memberikan edukasi terhadap masyarakat gitu. Kan kita tahu Pangandaran ini laut dan gunung lah kira-kira gitu ya. Betul. Masyarakat pesisir atau laut itu sepertinya mungkin bisa jadi ya setengah-setengah lah gitu. Betul. Dan ketika misalkan sosialisasi dilakukan, lalu kemudian ada kepentingan mereka untuk pergi melaut segala macam, itu kendalanya di mana, kesulitan di mana untuk menerangkan pada mereka ini? Karena kan waktu mereka ini rasanya lebih banyak habis di laut gitu ya. Betul. Berkaca dari pengalaman pemilu 2024, memang problem itu ada begitu ya. Tetapi dengan pola bagaimana kita membangun hubungan baik dengan organisasi-organisasi nelayan, himpunan-himpunan nelayan, himpunan-himpunan petani, yang pada saat hari pemungutan suara pada prinsipnya mereka tentu punya kegiatan ekonomi sendiri, misalnya kegiatan bertani, kegiatan melaut sebagai nelayan. Nah, tadi kuncinya bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu betul-betul mengenai kepada sasaran, yaitu kesadaran mereka bahwa oh iya loh, terlibat dalam pemilu itu sama juga menentukan nasib kita secara langsung. Bagaimana kami sering memaknai bahwa mari kita jadikan bahwa pemilu, pilkada, datang ke TPS adalah merupakan sarana dan kesempatan kita untuk terlibat langsung menentukan masa depan Pangandaran. Betapa tidak, kawan-kawan kita petani, kawan-kawan kita nelayan memiliki peran strategis yang sama untuk membangun Pangandaran kita ke depan. Bagaimana Pangandaran ini milik kita. Kalau kita abai, kalau kita acuh tak acuh, bagaimana kita mau berjuang meningkatkan taraf hidup mereka juga, bagaimana kesadaran yang paling penting adalah seluruh sendi-sendi kehidupan kita didasari pada keputusan-keputusan politik. Undang-undang kita adalah produk politik, kebijakan ekonomi, kebijakan bagi petani, bagi nelayan, fasilitasi dan seterusnya. Saya kira itu yang kita kejar. Bagaimana ketemu dengan organisasi simpul-simpul massa, simpul-simpul petani, simpul-simpul nelayan untuk bertemu, meyakinkan bahwa mari pilkada ini betul-betul alat perjuangan bagi mereka begitu. Nah, kalau kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya, Gen Z atau milenial gitu kan ada yang menyebutkan mereka ini kelompok yang agak apatis itu kan dengan politik. Ini gimana trik dari KPU untuk bisa merangkul anak-anak muda ini agar mereka melek politik atau kemudian juga berpartisipasi dalam pilkada ini? Oke, betul sekali ya, anak-anak muda kita memang tadi ya terjebak pada kadang-kadang ya ruang dalam kaitan dengan politik pemilu dan pilkada ini pasif dan apatis. Dua hal itu, dia pasif, yang kedua apatis, menganggap tidak penting lah, tidak ngaruh lah dan seterusnya. Memang tentu peran utama karena mereka hari ini tentu berkumpul di lembaga-lembaga pendidikan bagi para pelajar begitu. Tentu kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bagaimana
pemilu ini pilkada ini menjadi momentum di mana kami bisa memberikan semacam kuliah singkat di aula. Jadi masuk ke sekolah-sekolah Masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kami turun ke sekolah-sekolah, baik kami secara langsung KPU Kabupaten Pangandaran atau melalui teman-teman PPK untuk langsung masuk ke sekolah-sekolah, bahkan menjadi pembina upacara di kegiatan-kegiatan setiap kegiatan upacara di hari Senin, atau secara khusus masuk berkoordinasi dengan guru-guru BK gitu ya, guru-guru PPKN, guru-guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan begitu. Bahwa pemilu adalah salah satu, bahwa demokrasi pemilu adalah salah satu sistem yang dianut oleh sistem bangsa ini, lalu menjadi sesuatu bagian dari pendidikan sipil, pendidikan kewarganegaraan kepada siswa begitu. Kemudian kalau dengan para pemuda atau anak-anak muda yang di luar kelompok lembaga pendidikan, kita juga ada safari KPU. Kalau berkaca dari pemilu kemarin KPU goes to pesantren, KPU goes to school. Kita berkunjung ke pesantren-pesantren untuk menemui para kiai dan juga para santrinya. Kemudian dengan kelompok-kelompok anak muda yang di luar yang sekolahnya sudah tuntas, yang tidak di pesantren, kita menggunakan organisasi-organisasi yang ada di OKP di kepemudaan melalui jaringan-jaringan KNPI, organisasi OKP di Kabupaten Pangandaran. Para ketuanya kita undang untuk diberikan edukasi, informasi paling tidak, lalu diberikan edukasi pentingnya terlibat dalam perhelatan politik bernama pemilu ataupun pilkada begitu. Kalau melihat ke depan ada sejumlah agenda terkait dengan tahapan pilkada yang berkaitan dengan partai politik kan. Karena kemarin kan tidak ada calon berseorangan ya. Betul. Nah, tidak ada yang daftar. Padahal potensinya sebetulnya banyak ya. Potensinya ada. Kemarin harusnya berapa ribu yang harusnya dikumpulkan oleh calon perseorangan? Kabupaten Pangandaran dengan jumlah penduduk ya di bawah 500.000 kisaran, karena berdasarkan ketentuan jumlah penduduk yang sampai dengan 500.000 di angka 8,5% dukungan yang harus diberikan. Dan kebetulan jumlah penduduk Pangandaran yang termuat di dalam DPT 333.461 kali 8,5% berarti 28.345 dukungan begitu. Kita sudah sosialisasikan itu kepada masyarakat. Kita sudah mengundang tokoh masyarakat, para stakeholder, Forkopimda, para ormas juga diantaranya, sampai batas akhir kemarin tanggal 12 Mei memang tidak ada yang menyampaikan berkas dukungan ke KPU Kabupaten Pangandaran. Berarti yang tersisa pencalonan Bupati Wakil Bupati Pangandaran hanya dari jalur partai politik begitu. Ada selentingan gitu kan, kemarin sosialisasi itu kan hanya waktunya hanya singkat katanya gitu kan, tiga hari mungkin ya kalau tidak salah setelah dari pendaftarannya memang dari tanggal 8 ya sampai tanggal 12, tapi sosialisasinya sesungguhnya sudah dari awal, dari kanal-kanal platform kanal informasi yang dimiliki oleh kami, baik Instagram, Facebook, semuanya kami informasikan bahwa proses menuju pencalonan jalur independen itu begini gitu. Nah, baru nanti kita sosialisasikan yang dari jalur partai politik begitu. Biasanya suka ada yang konsultasi terlebih dahulu. Betul. Nah, itu apakah ada kemarin yang konsultasi? Sebenarnya yang konsultasi jalur perseorangan ada, awal itu ada, tetapi entah sepertinya tokoh yang akan maju dari jalur perseorangan itu menjadi mendaftar ke partai politik, tapi apapun itu kita nggak terlalu paham di lapangan tentang kepentingan-kepentingan mereka secara praktis. Yang jelas kami sudah melakukan sosialisasi secara utuh kepada masyarakat tentang apa-apa, bagaimana syarat administratif bagi syarat calon dan juga syarat pencalonan begitu untuk jalur perseorangan. Kalau untuk yang partai politik dukungan itu jadi berapa kursi sih? Nah, untuk jalur partai politik di pilkada kita ini 20% kursi DPRD. 20% jadi di Kabupaten Pangandaran ada 40 kursi, jadi setidak-tidaknya untuk maju bisa mencalonkan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran harus didukung oleh 20% kursi DPRD Pangandaran, yaitu 8 kursi parlemen DPRD Pangandaran. Jadi
bagi partai politik yang hanya dapat 5, misalkan ada 3 kursi, 4 kursi, 5 kursi, yaitu mesti melakukan konsolidasi dalam bangunan gabungan partai politik begitu. Untuk pendaftaran mulai tanggal berapa tuh partai politik calon? Sekitar Agustus sekitar akhir ya? Ya, tanggal 19 Agustus kalau tidak salah. Pertengahan Agustus ya kita mulai lakukan pembukaan pendaftaran calon bupati. Untuk dari jalur partai politik, dan juga kalau dari jalur perseorangan untuk pendaftarannya sama di tanggal-tanggal di tanggal itu. sama juga. Kalau masih, tapi kan sudah tidak memungkinkan ya? Ya, tidak memungkinkan karena untuk proses verifikasi dan seterusnya sudah selesai begitu. Oke. Nah, ini untuk kemudian semakin makin meningkatkan lagi keikutsertaan partisipasi dari masyarakat itu kan tentu harus ada semakin masif informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ya, dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada. Nah, kemudian apalagi yang terobosan baru yang bisa dilakukan oleh KPU supaya kemudian bisa merangkul semakin banyak pemilih, terutama ya pemilih muda ini. Pertama, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kita melakukan terobosan, diantaranya adalah membangun trust publik kepada trust publik. Karena kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga penting dan berpengaruh terhadap legitimasi dari masyarakat. Bagaimana ketika ada masyarakat yang mau nyoblos, lah ini penyelenggara pemilunya juga tidak benar maka kami membangun kredibilitas sejak mulai para petugas penyelenggara kami di TPS, di desa, di PPK, dan juga kami di KPU Kabupaten Pangandaran. Kami pastikan kami konsolidasikan trust publik ini menjadi modal kepercayaan publik menyelenggarakan pemilu dengan baik, penyelenggara pemilu yang netral. Maka kami mengkonsolidasikan dan memastikan SDM kami memiliki kompetensi teknis kepemiluan, memiliki kompetensi manajerial, dan juga memiliki kompetensi sosiokultural, agar masyarakat percaya bahwa datang ke TPS itu hak konstitusional mereka benar-benar tersalurkan sampai kepada hak yang sebenarnya begitu. Terobosan yang kedua adalah bagaimana kami membangun kemitraan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kolaborasi strategis. Kami akan menggandeng para budayawan, para pelaku seni dengan seniman. Kita akan mencoba bekerja sama dengan mereka, memberikan edukasi politik pilkada ini dengan pendekatan pendekatan seni dan pendekatan budaya. Maka kita akan coba ke depan bangun kolaborasi strategis dengan itu. Kemudian juga dengan para pemangku agama, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, agar ketika menjelaskan bagaimana kesadaran tentang hubul waton minal iman, misalkan bahwa cinta terhadap tanah air dan bangsa adalah bagian dari iman, maka pemilu, maka pilkada, sistem ini berasal dari sistem demokrasi sebagai sebuah pilihan sistem yang baik begitu ya. Walaupun bahwa di dalam proses pemilu, di dalam proses berdemokrasi secara sistemik perlu ada sesuatu yang dievaluasi, diperbaiki, saya kira betul. Tetapi bahwa pemilu adalah harus diyakini oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang kami tadi kolaborasi dengan para kiai dan para ajengan itu, bahwa sistem satu-satunya sistem dalam rekrutmen kepemimpinan di tingkat kabupaten ini ya melalui pilkada. Mau bagaimana lagi? Sehingga masyarakat Kabupaten Pangandaran kita ajak melalui para pemangku agama, melalui para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh adat setempat, memberikan kesadaran kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran, mau bagaimana kalau tidak dengan pilkada, mengganti dan memilih pemimpin, mau dengan carok begitu kan tidak mungkin. Siapa yang paling kuat itu yang harus jadi bupati kan, dalam konteks bertarung secara fisik kan tidak mungkin. Sistem kita sudah diatur, NKRI kita harga mati, Pancasila kita sudah final, dan sistem pemilu dan sistem pilkada dengan sistem pemilihan ini juga sudah final diatur oleh konstitusi kita. Maka masyarakat Kabupaten Pangandaran
bersama-sama harus memiliki kesadaran bahwa terlibat dalam pilkada, terlibat dalam pemilu adalah sebuah kesadaran konstitusional. Kami akan mengajak pada para tokoh, para alim, para ulama, para kiai untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Apakah memang selama ini ada indikasi dari sekelompok masyarakat yang menolak dengan persoalan pemilu ini atau pilkada ini? Sejauh ini yang nampak sih tidak ada, tapi barangkali saya kurang paham apakah ada satu kelompok yang menganggap bahwa sistem ini sistem kafir begitu. Sejauh ini saya tidak pernah mendengar secara langsung bahwa tapi dalam wacana konteks global yang lebih besar mungkin saja. Tapi kalau di Pangandaran saya kira tidak terlalu signifikan, tidak ada. Artinya potensi atau peluang untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat itu sebetulnya sangat terbuka gitu kan? Sangat terbuka. Nah biasanya yang kan masih ada 20 atau 19% gitu ya, yang belum bisa memilih itu. Nah, itu biasanya apa tuh kendalanya? Apakah mereka keluar kota atau apa? Kalau riset sederhana yang coba kami koordinasikan dengan teman-teman penyelenggara pemilu kami di pasca pemilu kemarin, memang kebanyakan mereka yang tidak datang ke TPS alasannya adalah karena memang mereka tidak ada di rumah, tidak ada di daerah, tidak ada di tempat begitu. Misalnya di daerah Mangunjaya, di daerah Padaherang, partisipasinya rendah, jarang melewati 80% di kecamatan, di 2 kecamatan itu. Ternyata setelah dikonfirmasi mereka banyak yang transmigran, banyak bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa begitu, atau berada di luar daerah. Tapi secara kependudukan mereka masih penduduk Padaherang gitu ya? Penduduk Pangandaran, penduduk Padaherang. Jadi lebih kepada golput yang sifatnya administratif begitu. Bukan karena dia menolak pemilu, bukan karena dia tidak sadar kalau pemilu itu penting, tapi lebih kepada karena statusnya dia sedang bekerja di luar kota gitu. Begitu kebanyakan yang kemarin kita coba konfirmasi. Ya, baik. Terakhir mungkin Pak Ketua, harapan Pak Ketua terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 ini. Kami Komisi Pemilihan Kabupaten Pangandaran berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran betul-betul menggunakan pilkada ini sebagai sarana dan kesempatan kita untuk terlibat langsung menentukan masa depan Pangandaran. Kemudian bagi partai politik kita berharap memberikan satu dagelan satu kontestasi yang menarik, yang cantik, yang sejuk, dan mari betul-betul menghadirkan satu tradisi politik yang menyejukkan, yang beradab bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sehingga momentum pilkada ini menghadirkan satu tahapan perhelatan akbar pilkada yang memberikan edukasi, yang menyejukkan masyarakat, kita damai, tertib. Karena Pangandaran ini milik kita, mau diperbaiki oleh kita, kita harus menciptakan pilkada yang damai dan sejuk. Intinya itu. Kita berharap mari ciptakan tatanan politik demokrasi di pilkada 2024 ini yang betul-betul memberikan edukasi dan menyejukkan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran. Begitu. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktunya. Demikian wawancara santai saya dengan Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Kang Muhtadin. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.